Halo guys, kembali lagi di Nida di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul 44 TH Period Survival Class. Melanjutkan di episode 13 dan 14 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 15 dan 16 ya. Di episode kemarin, kan kita diperlihatkan dengan sosok monster baru yang berbentuk seperti lilin sumbu. Nah, kali ini kita akan difokuskan dengan tim C, yaitu ada Sohan, Jian, Sungjay, dan Miji. Saat Sungjay membuka jendela, dia bertekad akan lebih cepat membuat peta dan mencari jalan keluarnya. Lalu di belakangnya ada si Miji mengagetkannya. Si Miji pun mengeluh kecapean dan lelah karena terus membuat peta dan bolak-balik ke kelas dengan sensasi menegangkan, takut akan adanya monster. Lalu si Sungjay menyemangati Miji, mereka pun saling ledek, bercanda lah guys. Kemudian bel istirahat pertanda penjelajahan ketujuh pun dimulai. Saat di lorong, si Sungjay bilang ke teman-temannya untuk berhenti ngobrol di ketikan HP karena omongan mereka jadi terbatas. Dan Sungjay yakin di rute mereka tidak ada monster yang diceritakan tim A, jadi tidak usah ngobrol di HP. Dan mereka akan tetap melempar barang setiap menemukan persimpangan untuk mengetes apakah ada monster lengan. Dan itu berlaku untuk setiap tim ya. Selain itu, mereka juga akan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Ini kan sudah penjelajahan ketujuh dan sudah saatnya untuk berprogres. Jadi, bagaimana menurut kalian? Kata Sungjay. Mereka bertiga pun setuju dengan idenya Sungjay ini. Dan ini dia, penjelajahan ketujuh. Kita akan fokus ke tim C ya guys. Singkat cerita, mereka sudah banyak membuat peta. Yang di rute mereka ini, jalan lorongnya berbelok-belok ya. Mereka berempat kecapean dan sedang istirahat. Miji pikir, selama 7 penjelajahan ini, mereka hanya menemukan lorong saja. Dan Sungjay kira mungkin tidak akan menemukan kelas. Aduh. Kemudian Sohan pun minum air di tempatnya dan membaginya ke Jian. Karena waktu sudah habis setengahnya untuk penelusuran, mereka pun berniat kembali ke kelas karena dirasa sudah jauh juga ya. Saat perjalanan hendak kembali ke kelas, si Sungjay merasakan ada yang aneh dari arah belakangnya. Terdengar suara angin atau apalah itu. Dia pun menyuruh teman-temannya untuk ikut mengeceknya juga. Saat dicek, terdapat lorong yang gelap. Lalu dia meminjam tempat minum Sohan dan mencoba mengetesnya dengan melemparkan tempat minum itu ke lorong gelap itu, agar mereka tahu di sana tidak ada monster pelipat dinding. Setelah dilempar, mereka kira lorong ini aman dan perlahan memasuki lorong gelap itu. Saat menyentari ke bawah dan hendak mengambil botol minum, tampak sebuah cairan aneh berada di botol minum itu. Saat diambil oleh Miji, dia kira kita harus pergi dari sini karena Miji merasakan ada hal buruk. Lalu dari belakang Sohan menyadari ada asap yang membentuk seperti wajah manusia. Dia pun mengarahkan senter HP-nya ke atas dan tampak banyak sekali asap yang berbentuk manusia. Sohan bilang, gawat. Dari garis depan, si Sungjay melihat ada cahaya terang di sana. Saat dilihat-lihat, ternyata itu kelas guys. Miji dan Sungjay pun senang karena melihat kelas lain dan hendak mengajak Sohan dan Jian untuk ke kelas itu. Akan tetapi, dari pihak Sohan dan Jian, omongan Miji itu tak jelas dan terdengar samar-samar. Padahal jaraknya nggak jauh-jauh amat. Lalu dari sisi Jian juga bilang ke Miji dan Sungjay untuk kembali ke kelas karena sikonya sudah aneh. Akan tetapi, omongan Jian itu tak didengar oleh Miji dan Sungjay. Mereka berdua bergegas lari ke arah cahaya itu. Dengan satu kali tes lagi, Miji melemparkan botol minum ke arah depan. Dan kalian tahu botol minum itu mendarat di mana? Ya, di si monster oncor guys. Atau monster lilin sumbu lah. Terlihat kaki si monster ini seperti benda untuk menggantungkan sesuatu gak sih? Karena dirasa tidak ada yang aneh, Miji dan Sungjay ini melanjutkan jalannya ke arah kelas itu. Dan ketika sampai di depan kelas, Miji kaget karena melihat monster yang mengenakan pakaian seperti baju lab dan dengan kepala seperti gelas dari lab yang mengeluarkan asap, dengan kaki seperti besi gantungan baju. Miji dan Sungjay tertegun melihat penampakan di depannya, dan waktu yang tersisa saat ini tinggal 27 menit lagi. Lanjut episode 16. Karena Miji dan Sungjay tak mendengar mereka untuk kembali, Jian memutuskan untuk ke arah mereka berdua. Tapi Sohan menahan Jian dengan memperlihatkan asap-asap yang menyerupai orang. Sohan bilang, kau ingin ke sana atau kita berdua kembali saja? Kembali pada Miji dan Sungjay, yang berhadapan langsung dengan monster. Si Miji mah gak bisa apa-apa karena terlalu takut. Tapi si Sungjay mah langsung saja melemparkan sapu ke arah si monster lab. Dan bergegas langsung lari ke belakang. Saat melarikan diri itu, si monster menggerakkan tangannya dan menangkis sapu itu. Lalu mengarahkan tangan satunya lagi ke arah Sungjay. Dan seperti anak waktu itu, si Sungjay tersedot oleh si monster. Si Sungjay pun berteriak. Dan teriakannya itu terdengar oleh Sohan dan Jian. Si Jian bergegas hendak ke arah mereka, tapi Sohan meyakinkan Jian agar tidak ke sana. Karena jika ke sana,
Si Ji-eun juga bakal bisa mati, kata Sohan. Si Ji-eun gak peduli omongan Sohan dan memaksa untuk pergi ke arah Miji dan Song-jae. Tapi sebelum itu, si Sohan meminta gambar peta agar dia bisa kembali sendiri. Si Ji-eun tak menyangka kalau Sohan gak sepeduli itu sama teman-temannya. Dan sambil menangis, Ji-eun memberikan peta itu ke Sohan, lalu lekas berlari ke Miji. Ternyata, si Sung-jae tersedot masuk ke dalam tabung yang jadi badan si monster itu. Mulai dari kepalanya terlebih dahulu yang masuk. Semakin lama, badannya semakin dipaksa masuk ke dalam. Api di lilin pun semakin besar ketika badan Sung-jae masuk ke badan si monster. Dan seketika semua badan Sung-jae lenyap, hanya menyisakan asap saja, yang perlahan dikeluarkan melalui tangan kanan si monster. Asap itu berbentuk rambut, dan asap hitam yang menyerupai muka si Sung-jae juga keluar dari kepalanya si monster. Mengerikan, bos. Kemudian dari tangan kirinya, si monster keluar minyak bekas pembakaran badan si Sung-jae. Si Miji mah hanya bisa nangis ya kan, gak tahu harus berbuat apa. Lalu datang Ji-eun dari balik tembok yang memanggilnya dengan pelan. Dengan gagap dan sambil menangisnya, si Miji mengadu bahwa di depannya ada monster. Si Ji-eun mencari cara agar bisa berkomunikasi dengan Miji di saat seperti ini. Jadi, jika benar, beri isyarat 1 jari, dan jika tidak, beri isyarat 2 jari. Pertama Ji-eun menanyakan, apa ada monster di depanmu? Miji menjawab 1, dan artinya iya. Apa dia bergerak? Miji memberi jari 2, artinya tidak. Lalu apa dia menyerangmu? Miji memberi isyarat 1, artinya iya, dia menyerang. Kemudian Ji-eun menanyakan, Sung-jae apa dia baik-baik saja? Si Miji menunjuk ke atas, bahwa si Sung-jae sudah menjadi asap. Saat Ji-eun hendak akan melihat ke atas, ternyata ada tangan Sohan yang menutupi pandangannya. Lalu Sohan bilang, kalau mau selamat, coba pikirkan dulu aturan sekolah. Jangan hanya duduk seperti orang bodoh. Waktu istirahat tersisa 21 menit lagi. Dan episode kali ini pun sudah selesai dengan ditutup oleh foto Sung-jae yang mati karena terbakar. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Nina di Film. Bye-bye.